Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para pemirsa kajian online Unigoro rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan rahmah, hidayah, taufik, inayah dan juga nikmat-nikmatnya yang apabila nikmat tersebut kita hitung niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini bisa kita rasakan kejayaan Islam yang sangat luar biasa ini, dan kita harapkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kajian online rahimani wa rahimakumullah, perkenankan kami menyampaikan sedikit tausiah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk menambah spirit keimanan kita semua, yang mana Ramadan adalah bulan yang betul-betul mulia, yang di dalamnya bahkan terdapat kemuliaan-kemuliaan. Ada juga satu malam yang sangat mulia, ada juga yang namanya kitab Al-Quran yang sangat mulia diturunkan juga di bulan Ramadan. Dan di bulan ini pula lah Allah banyak menurunkan ampunan, Allah banyak menurunkan rahmah. Bahkan di bulan ini pula lah dibuka semua pintu-pintu syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita juga dijauhkan dari pintu-pintu neraka. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, seperti halnya yang kita ketahui, ibadah di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang sangat dihitung banyak sekali pahalanya. Salah satu ibadah yang merupakan inti dari di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa, ataupun bisa disebut dengan ibadah siam. Sebagaimana yang kita ketahui, siam artinya adalah al-imsak, menahan dari segala sesuatu yang memang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Dan puasa Ramadan ini adalah puasa khusus, ibadah yang khusus diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini pula semua amal ibadah akan diterima oleh Allah, dan dosa-dosa diampuni dengan syarat melaksanakan ibadah ini dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu 'asyru amsalihha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu
min ajli lis-shaim farahatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufun fihi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dari hadis di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan penjelasan-penjelasan ulama tentang makna hadis ini dan mengapa puasa diberi keutamaan ini. Di antara alasan-alasannya yang paling kuat ada 2. Yang pertama, karena ibadah puasa itu tidak terkena riya sebagaimana ibadah lainnya yang berpotensi dengan riya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat, ibadah tersebut gerakan-gerakannya bisa dilihat oleh manusia. Ketika kita melaksanakan zakat, gerakan-gerakan kita ketika memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerima, bisa dilihat oleh manusia. Ketika kita haji, sudah jelas barang bisa dilihat juga oleh manusia. Tetapi ketika berpuasa, potensi untuk riya sangat kecil sekali. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang sangat khusus oleh Allah diberikan kepada umat Islam. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Al-Qurtubi berkata, ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya, puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Maka Allah sandarkan ibadah puasa itu kepada dirinya. Karena itu dikatakan dalam hadis, ia meninggalkan syahwatnya karena diriku. Yang kedua, bahwasanya maksud dari ungkapan aku yang akan membalasnya adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikannya hanya Allah yang mengetahuinya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang kadang-kadang Allah sebutkan 10 kali lipat, 700 kali lipat, berapa kali lipat, dan lain sebagainya. Tidak dengan puasa. Ketika kita berpuasa, berapa pahalanya? Hanya Allah yang tahu. Karena itu adalah rahasia antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Secara tidak langsung, ketika kita berpuasa dengan benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka niscaya kita akan lebih mengenal kepada Allah Azza wa Jalla lebih dalam. Karena puasa akan membawa seseorang kepada takwa, dan takwa akan membawa seseorang lebih dekat dengan Allah dan lebih kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Al-Qurtubi pun berkata, artinya amalan ibadah lainnya telah terlihat kadar pahalanya untuk manusia, bahwa dia akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat sampai sekehendak Allah, kecuali puasa. Allah sendirilah yang akan memberi pahalanya tanpa batasan. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abdul Bar berkata, cukuplah ungkapan puasa untukku menunjukkan keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Dan di sini penyandaran di sini adalah penyandaran kemuliaan dan keagungan, sebagaimana ungkapan Baitullah, rumah Allah, meskipun semua rumah adalah milik Allah. Semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di langit, ini adalah milik Allah. Tetapi seperti halnya puasa, diungkapkan khusus itu adalah untuk Allah. Ini merupakan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, marilah di bulan Ramadan yang mulia ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di bulan Ramadan yang lalu, jangan sampai puasa kita ini menjadi seperti puasanya ular, dari sebelum hingga sesudah sama saja. Tapi alangkah baiknya kita menjadi puasa kita seperti puasanya ulat, yang dari sebelumnya kepompong, dan dia berpuasa selama berhari-hari, setelah itu berubah menjadi kupu-kupu,
menjadi sebuah makhluk yang berkualitas. Ketika kita manusia, kualitasnya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sebaik-baik manusia, semulia-mulianya manusia, tidak dilihat dari wajah, tidak dari kekayaannya, tidak dari nasabnya, tetapi dari ketakwaannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga di bulan Ramadan ini bisa lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu, dan nanti ketika setelah selesai bulan Ramadan ini juga menjadi manusia dengan kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa. Wahai pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita tahu di Indonesia sedang mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali musibah. Marilah kita berdoa, semoga Allah segera mengangkat musibah-musibah ini, segera mengangkat masalah-masalah ini, yang mana masalah ini adalah peringatan dari Allah, dan semoga ini adalah ujian, bukan azab, yang mana ujian akan membuat seseorang itu lebih meningkat, lebih naik kelas, dan lebih berkualitas, bukan karena azab. Semoga. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.